Haleluya. Shalom Elohim Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan saya percaya di tengah kondisi apapun, ketika kita bersatu hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, disitulah Tuhan sedang menaruh berkat yang besar untuk saudara dan saya. Mari bersatu hati bersama-sama di pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang menolong setiap kami, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau yang mengadakan mujizat bagi setiap kami. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, sama-sama dan serukan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Allah yang berdatang dulu sekarang dan selamanya. Raja namamu besar dan mulia. Tidak ada nama lain yang kami sembah selain namamu ya Tuhan. Engkaulah nama di atas segala nama, yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Hosana, Hosana.
saat ini beribadah, untuk kami meninggikan nama-Mu, menyanjung Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan berkat-Mu boleh turun atas kami semua. Haleluya. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan menyentuh hati saudara dan saya percaya di situ kita bisa mengerti Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang dahsyat. Mari angkat hatimu bersama-sama. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat,
yang luhur dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Tuhan tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia, terhormatlah maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami percaya ketika kami menaruhkan harapan kami kepadamu, mengangkat tangan dan menyembah Engkau, berkat-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita mau terus nyembah dan nyembah Tuhan, percaya di situ ditaruhkan berkat yang besar untuk kita semuanya. Karena Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Tuhan, Engkaulah perisai setiap hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya saat kami ada di tangan-Mu, kami akan menang bersama dengan Engkau. Glory bagi nama Tuhan. Mari berikan tepuk tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Wow. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Mari teduhkan hatimu bersama seluruh keluarga kita, dimanapun saudara berada. Mari merendahkan diri, kita sembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Dan biarkanlah anugerahnya turun ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku
tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau ada untukku. Biarlah hidup kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan selalu sempurna. Dia selalu ada dalam hidup kita, bahkan memeluk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat semua rencanamu begitu baik bagi kami Tuhan. Namun hatiku tetap memandang jauh. Kau tuntun walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Oh, haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Bapa yang baik, Bapa tempat kami menaruh harapan kami, Bapa di surga tempat kami menaruh rasa percaya kami. Engkau mengetahui ketika iman kami bertemu dengan kenyataan. Tiada yang dapat kami harapkan dari kenyataan kehidupan kami ini. Kadang-kadang kami mengalaminya seperti itu. Tapi biarlah seperti pujian yang kami naikkan. Kami yang percaya kepada Tuhan boleh mengalami kekuatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami, di mana memampukan kami untuk terus dapat berharap meskipun tidak ada alasan yang dapat kami gunakan untuk terus berharap. Satu-satunya alasan adalah ketika kami dapat memandang wajah Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami boleh melihat dan percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Mari Bapa, Engkau punya maksud di dalam kehidupan kami, dan biarlah maksud-Mu itu jadi di dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah Engkau boleh menguatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam harapan kami, dan kami boleh menyaksikan bahwa apa yang kami harapkan di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Bukan oleh karena kami, tapi semata-mata oleh karena Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami alaskan setiap doa kami ini, dan mohon Engkau boleh mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi baik dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan juga ke depan di masa-masa new normal yang akan kita jalani bersama. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang kita akan dasari dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga dan ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membutuh hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan,
Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saya akan bacakan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu punya pengalaman mengagumi rumah, entah rumah kita sendiri atau rumah milik teman atau sahabat kita yang pertama kali mengundang kita untuk berkunjung ke rumahnya. Kita kagum mengapa? Karena rumah yang dimilikinya lebih lengkap fasilitasnya, lebih besar lahannya, modelnya lebih modern dibandingkan rumah kita sendiri atau rumah-rumah lain yang pernah kita kunjungi. Tetapi kekaguman kita seringkali tidak bertahan lama. Mengapa? Karena kita akan bertemu dengan orang lain yang juga mengundang kita, datang ke rumahnya dan kita dapati rumah itu jauh lebih baik. Luasnya, modelnya, perabotnya dibandingkan rumah teman kita yang pernah mengundang kita. Seolah-olah rumah yang pernah kita kagumi dari teman kita atau rumah kita sendiri sirna pamornya karena rumah teman yang baru saja mengundang kita dan kita boleh melihat kemewahan rumah mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga sebenarnya dengan Tuhan. Kita boleh mengagumi apa saja yang ada pada diri kita. Kita boleh mengagumi apa saja yang kita miliki. Kita boleh mengagumi apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Kita boleh mengagumi apa saja yang menjadi potensi orang lain. Bahkan menjadi potensi bangsa dan negara kita atau bangsa lain. Tak jarang bukan kita suka mengenakan pakaian dengan gambar bendera Jepang. Padahal kita bukan orang Jepang karena kita mengagumi, ada rasa kagum kita kepada bangsa Jepang. Tak jarang juga spray di kasur rumah kita gambarnya adalah bendera Inggris. Padahal kita juga bukan orang Inggris, tapi kita bangga karena kita mungkin melihat bagaimana negara itu lebih besar mungkin di pemandangan kita dari bangsa kita sendiri. Kita bisa mengagumi semuanya itu. Tetapi saya mau katakan, semuanya itu akan hilang pamornya. Jika disandingkan dengan Tuhan, semuanya tidak ada apa-apanya. Semuanya jadi melorot kecil, semuanya jadi sirna, semuanya jadi seperti tak ada gunanya. Baik kemampuan kita, baik kelebihan teman-teman kita, baik kedikdayaan sebuah negara, jika disandingkan dengan Tuhan, semuanya menjadi percuma dan tiada artinya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk di dalamnya, ketika seseorang atau sebuah bangsa mempunyai sebuah rencana, tentu rencana besar yang berguna untuk dirinya, berguna untuk bangsa itu. Rencana itu bisa menjadi sebuah rencana yang maha agung, menjadi sebuah rencana yang sepertinya tidak mungkin lagi gagal. Tetapi apakah rencana besar itu selalu pasti tercapai? Bukankah jawabannya tidak? Di awal langit bumi ini dibentuk, manusia sudah punya pikiran besar, membentuk sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit. Mereka mendirikan menara itu di tanah Sinear. Dan seolah-olah mereka akan berhasil, tidak ada yang mungkin bisa menggagalkan mereka. Tetapi ketika itu disandingkan dengan kuat kuasa Tuhan,
Cukup Tuhan membuat bahasa mereka berlain-lainan. Porak-porandalah rencana mereka. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia juga boleh punya rencana. Membangun sebuah kapal yang tidak mungkin tenggelam. Sebagaimana kapal Titanic disombong-sombongkan dan diagungkan, Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan, katanya seperti itu. Tetapi di pelayaran perdananya, tidak menunggu pelayaran yang kedua, ketiga. Pelayaran perdananya, kapal yang konon katanya Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan. Ketika disandingkan dengan kekuatan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh berbangga juga, bangsa dan negara kita pernah punya repelita di masa Orde Baru. Rencana pembangunan 5 tahun yang kemudian waktu saya kecil saya bayang-bayangkan setelah repelita kesekian, ke-7 atau keberapa kita akan tinggal landas begitu ya. Akan menjadi bangsa yang makmur, yang maju, itu di dalam pikiran saya anak-anak sekolah. Dan betapa senang ketika tahun 85 kita mendengar bahwa bangsa kita swasembada pangan. Yang membuat Presiden Soeharto waktu itu diundang oleh PBB berpidato tentang kesuksesan swasembada pangan di repelita yang keempat tahun 1985. Seolah-olah tak jauh lagi rencana yang rencana agung itu akan dicapai, tinggal landas. Tetapi siapa kira tahun 1997 negara ini goncang oleh krisis ekonomi yang termasuk juga melanda dunia. Siapa sangka, siapa pernah menduga pondasi ekonomi yang dibangun yang katanya konon begitu kuat hancur dalam waktu hitungan bulan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sehingga tahun 1998 semua repelita, semua pembangunan, semua impian cita-cita itu tampaknya tidak akan terkabul. Dan masih harus dibangun asa hingga sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, setiap bangsa boleh punya rencana besar. Tetapi ketika itu disandingkan dengan rencana Tuhan, tampaklah rencana itu tidak selalu berhasil. Hanya rencana Tuhan yang kekal dan pasti berhasil. Dalam hidup kita juga punya rencana-rencana bukan? Dan tidak salah kita mempunyai rencana-rencana dalam hidup kita. Rencana untuk membangun masa depan kita. Kita sudah titi begitu rupa mencapai rencana itu. Kita sudah berupaya melakukan apa yang kita bisa untuk meniti rencana kita itu. Kita dapati ada kemajuan-kemajuan kecil yang kita bersyukur. Kita dapati ada kemajuan-kemajuan besar dan kita bersyukur. Ada langkah-langkah besar. Tapi bukankah bahwa semua yang kita rencanakan belum tentu akan seperti yang kita rencanakan jadinya. Dengan demikian kita sedang diperhadapkan dan mau mengakui. Kita sebagai manusia, orang lain, bangsa kita, apapun rencananya, tetaplah rencana-rencana yang tidak kekal adanya. Adalah rencana-rencana yang bisa gagal. Tetapi ada satu pribadi yang rencananya tidak akan pernah gagal dari awal sampai akhir. Pribadi itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin juga bisa berbangga dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kita atau oleh bangsa kita. Kita bisa berbangga misalnya, negara saya ini sedang membangun infrastruktur. Negara saya ini sedang membangun kekuatan militer supaya tidak kalah dengan negara-negara lain. Kita bisa berbangga dengan potensi-potensi negara kita, Bapak Ibu sekalian, tidak salah. Tetapi bukankah kita kalau melihat sejarah,
semuanya menjadi sia-sia jika disandingkan dengan kekuatan Tuhan. Sudah berapa banyak kerajaan berganti kerajaan. Ada raja-raja Yunani, ada raja-raja Babilonia, ada raja-raja Media Persia, ada raja-raja Yunani, kemudian Romawi. Kemudian berganti menjadi bangsa dan negara. Ada negara-negara superpower seperti masa-masa penjelajahan samudera Portugis dan Inggris. Tetapi mereka cepat saja digantikan. Yang sekarang ini bercokol adalah Amerika Serikat. Sebagai negara adikuasa di dunia. Dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia. Baik personel maupun alutsistanya luar biasa. Tapi siapa bisa menjamin Bapak Ibu sekalian bahwa Amerika akan terus ada sebagai kekuatan yang dikagumi baik oleh rakyatnya maupun ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Karena hanya Tuhan saja kekuatan yang kekal yang tidak pernah tergantikan dari masa ke masa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah yang rencananya sempurna, Allah yang kekuatannya tidak lagi patut untuk dipertanyakan. Sebab Ia pencipta langit dan bumi, Ia penebus kita. Kepada Allah seperti itu kita mengenal betapa berbahagianya kita. Sebagaimana ayat 12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Karena apa? Situasi boleh berubah, rencana boleh berubah. Karena satu lain hal, karena kondisi. Tetapi Allah rencananya dan kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu kita berbahagia Bapak Ibu sekalian mempunyai Allah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita berbahagia? Ayat 18 sebagaimana ayat pokok kita berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Allah yang rencananya sempurna. Allah yang maha kuasa itu tak terbandingkan dan tak terdandingi. Tetapi punya mata yang tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah menyenangkan di tengah-tengah kita sedang mencari orang yang bisa memperhatikan kita dan mengetahui segala keluh kesah kita. Kita mendapati ada seorang sahabat yang tanpa kita duga selalu memperhatikan dan menanyakan kabar kita. Selalu menanyakan bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu. Apakah kamu sehat atau tidak? Apakah kebutuhanmu tercukupi atau tidak? Betapa senangnya kita ketika mempunyai seorang sahabat yang memperhatikan kita, yang seolah-olah matanya memberikan perhatian kepada kita. Padahal kita tahu andai kata sahabat kita ini tahu kondisi kita, belum tentu ia mampu menolong kita. Padahal kita tahu bahwa sahabat kita itu juga penuh keterbatasan. Kita tahu ia juga ada pergumulan-pergumulan yang mungkin kita tidak kenal dan kita tidak pahami. Tetapi jika Allah yang maha kuasa dan rencananya tidak pernah gagal itu memperhatikan kita, matanya tertuju kepada kita. Bukankah itu membuat kita bahagia dan bangga? Karena apa? Karena kita tahu meskipun saya terbatas, ada mata Allah yang memperhatikan saya. Ada mata Tuhan
yang tidak pernah lepas memperhatikan kondisi kita, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang tahu bahwa mata Allah memperhatikan dia boleh berharap akan kasih setia Tuhan. Seringkali di tengah-tengah kondisi kita yang kadang-kadang mengalami pergumulan, mengalami kebutuhan-kebutuhan, kita bisa membayangkan, andai kata ada orang kaya itu, ada saudara saya yang kaya itu, tahu kondisi saya bisa berharap belas kasihan dari mereka. Tapi bukankah kenyataan tidak selalu demikian, Bapak Ibu sekalian? Bukankah seringkali setiap orang juga punya kebutuhan dan seringkali terbelenggu oleh kepentingannya masing-masing? Bukankah saudara kita sekalipun seringkali juga tidak selalu bisa memberikan perhatian sehingga kita bisa berharap akan kasih, akan kepedulian mereka? Tapi saya mau berkata di atas mimbar ini, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi kalau Bapak Ibu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu punya kemauan dan kemampuan untuk selalu berharap kepada Tuhan, mengharapkan kasih setianya. Kenapa? Matanya memperhatikan Bapak Ibu, matanya memperhatikan saya. Ia bukan hanya melihat dan diam, tapi Allah tahu untuk memberikan pertolongan. Allah tahu untuk memberikan kekuatan tepat pada waktunya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita berkata, Pak Denny, saya juga berharap hal yang sama, Pak. Tapi kok Allah sepertinya belum menolong saya. Kok saya masih ada di dalam masa pergumulan saya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata bahwa berharap pada kasih setia Tuhan itu bukan hanya dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan dalam pergumulan sekalipun kita tetap dapat berharap kepada Tuhan, berharap pada kasih setianya di masa-masa pergumulan kita juga. Kita akan baca kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi penulis Ratapan tidak hanya tinggal pada kenyataan yang membuat ia merasa akan hilang lenyap. Ayat 22, ayat 21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang diperhatikan oleh penulis? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang ibu penjual tempe yang ia buat sendiri di sebuah wilayah yang memang terkenal sebagai daerah penghasil tempe yang enak. Ibu ini seperti biasa membuat tempe dari bahan kedelai terbaik, lalu pagi-pagi ia mengemasi tempe dan akan dijual ke pasar. Tapi hari itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Ibu ini mendapati tempe yang akan ia jual itu dalam kondisi masih setengah matang. Artinya kedelainya belum sungguh-sungguh menjadi satu, terikat menjadi satu, tetapi masih kempiar begitu. Masih terikat sedikit demi sedikit. Aduh,
Ibu ini bingung. Mengapa? Karena hasil hidupnya sehari-hari ia selalu memutar modalnya dari tempe itu saja. Kalau saya sampai hari itu ya tidak dapatkan uang, ia berpikir bagaimana saya bisa menghidupi kehidupan saya. Bagaimana saya bisa berdagang esok hari. Ibu ini orang percaya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya tidak tahu kenapa tempenya seperti ini, setengah matang Tuhan. Ini tidak mungkin laku di pasar. Tuhan, aku berdoa akhirnya Kau buat tempe ini menjadi matang penuh. Ya, tumpangi tangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi beberapa menit sebelum ia berangkat ke pasar, ia buka, ia lihat tempenya masih kondisinya sama, setengah matang. Akhirnya ia tetap bawa tempe itu ke pasar. Dalam perjalanan ia berdoa lagi. Tuhan, tolong, aku tidak bisa dapat penghasilan kalau seperti ini. Aku berdoa, Tuhan, tempeku menjadi tempe yang penuh, matang penuh, sempurna seperti hari-hari yang lalu. Ia berharap-harap cemas. Ia berdoa dan berharap tempenya seperti apa yang terjadi, seperti apa yang ia harapkan. Tapi sampai di pasar, tempe itu dilihatnya lagi tetap dalam kondisinya yang sama. Tempe itu tetap dijajakan dan betul Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang mau beli ketika lihat tempenya belum jadi, tidak jadi beli Bapak Ibu sekalian. Ia lihat teman-teman penjual tempenya laris manis dan pulang lebih awal. Tetapi ia terus menunggu di sana sambil harap-harap cemas. Aku tidak dapat uang hari ini. Ia berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya berharap pada kasih setiamu. Kepada siapa lagi aku berharap Tuhan? Tidak ada orang lain yang aku andalkan dalam hidup ini. Aku hanya berdoa Tuhan, tolonglah aku buat tempeku ini menjadi matang. Tetapi sampai siang hari tempenya belum juga matang Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah rasa antara putus asa, masih ada harapan, putus asa ada harapan. Tiba-tiba datang seorang ibu. Bu, apakah ibu punya tempe setengah matang? Oh, punya Bu, ini Bu tempe saya semuanya ini setengah matang Bu. Aduh, puji Tuhan, kata ibu yang mau beli ini. Kenapa? Saya cari kemana-mana Bu, tempe setengah matang tidak ada yang jual. Saya pengen beli borong semua tempe yang ibu punya. Loh, kok beli tempe setengah matang toh Bu? Ibu yang menjual ini terheran-heran. Sang ibu berkata, karena tempe ini akan saya kirim kepada anak saya di luar kota. Kalau sudah matang, sampai keluar kota jadi tempe bosok Bapak Ibu sekalian. Saya butuh tempe setengah matang supaya sampai ke sana jadi matang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah kisah ini kita boleh belajar sesuatu. Bahwa kita boleh punya rencana Bapak Ibu sekalian. Kita dalam hidup ini boleh punya rencana besar dalam hidup kita. Rencana untuk masa depan kita, rencana untuk membangun hidup kita, rencana untuk semakin hidup lebih baik dalam hidup kita. Andai kata rencana Bapak Ibu pernah gagal, jangan takut. Kenapa? Karena ada rencana Allah yang tidak pernah gagal Bapak Ibu. Hanya dibutuhkan oleh kita. Setiap kali kita punya rencana, kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Kita mau selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan dan menyerahkan itu dalam kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang tidak pernah gagal, meskipun rencana kita gagal, akan punya rencana yang tetap indah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita boleh mengandalkan dan kita boleh bangga dengan semua kemampuan yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang minder. Apa yang kita bisa, kita lakukan, kita kenali dalam hidup kita. Berbanggalah karena Allah memberikannya dalam hidup kita.
Tapi sekali-kali jangan mengandalkan semuanya itu seolah-olah dengan semua yang kita miliki, harta kita, kepintaran kita, kemampuan kita, keuletan kita, semuanya akan berhasil. Tidak. Tapi serahkan itu di dalam kuat kuasa Tuhan. Sebab Ia yang tidak pernah gagal, kekuatannya tidak bisa disandingkan dengan apapun juga. Kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Sebab itu berharaplah akan kasih setia Tuhan. Berbahagialah karena Allah, kita punya Allah yang memperhatikan kita. Yang kasih setianya dapat kita harapkan. Di tengah-tengah situasi pandemi dan sebentar lagi kita akan memasuki masa new normal. Mari kita tidak hanya punya rencana, mari kita tidak hanya memelihara rencana kita, membangun asa kita dan pengharapan kita. Mari kita punya potensi apa yang bisa mau kita lakukan, kita bisa olah, kita bisa berkreasi, silakan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan di masa new normal. Mungkin juga di sana ada ketakutan-ketakutan, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa new normal berharaplah juga kepada Allah. Jangan berdiri pada rencanamu, jangan berdiri mengandalkan kekuatanmu, apalagi ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiranmu. Berharaplah pada kasih setia Tuhan. Sebab di masa new normal atau pandemi sekalipun, rencana Allah tidak pernah gagal. Kekuatan Allah tidak pernah berkurang di masa-masa yang berat sekalipun. Biarlah kita menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam masa new normal yang akan kita jalani bersama. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama merenungkan, mendudukkan kepala kita, merenungkan firman Tuhan. Kita mau memproklamasikan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ajar kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
Kami berbahagia Bapa mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tidak meninggalkan miliknya. Allah yang memperhatikan umatnya. Allah yang tahu memperhatikan orang-orang yang takut akan Dia. Allah yang memberikan telinganya pada permohonan tolong orang-orang yang mengharapkan kasih setiamu. Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan itu. Kami boleh berharap kepadamu ya Allah. Di tengah-tengah kenyataan di mana kami tidak punya dasar untuk berharap sekalipun. Sebab kami boleh percaya Allah punya rencana yang tidak pernah gagal. Kami bisa gagal, tapi Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Sebab kami terbatas. Betapa bahagianya kami boleh mendapati campur tangan dan kuat kuasa-Mu. Ada menolong dan memelihara kehidupan kami. Memberikan kami keberanian untuk melangkah di masa-masa saat ini maupun masa-masa new normal yang akan kami jalani bersama-sama. Di dalamnya Tuhan kami akan merayakan dan tetap berharap pada kasih setia Tuhan yang terbukti sepanjang zaman. Dan kami percaya kami akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja-Mu, di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Allah, tolonglah kami. Kalau ada di antara kami yang sedang letih lesu, hari ini Engkau menyapa kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk punya harapan baru, memampukan kami untuk melihat bahwa di depan kami masih ada masa depan yang dapat kami raih bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang hidup yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, sidang jemaat semua. Pada pagi hari ini kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sebentar kita akan membawa persembahan kita, namun sebelumnya ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama untuk mendasari kita di dalam memberi persembahan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk taburan firman-Mu. Kami mengucap syukur pada saat ini kami mendapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya lewat mulut kami, tapi juga lewat persembahan kami, lewat keuangan kami boleh memuliakan Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuliakan Tuhan, Tuhan Engkau akan memberkati akan setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Di dalam segala usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, kesehatan, Tuhan akan memberkati. Segala puji syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi dengan kami, tim multimedia GIA Dr. Cipto pada Warta Gereja edisi Minggu 21 Juni 2020. Berikut, mari kita simak info selengkapnya. Jangan lewatkan ibadah raya secara streaming pada hari Minggu 28 Juni 2020 jam 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Andreas Budianto, serta ikuti juga kebaktian streaming KAA yang akan dilaksanakan jam 10.30. Semua ibadah streaming dapat disaksikan di channel YouTube GIA Dr. Cipto Semarang pada jam yang sudah ditentukan. Bagi Anda yang telah menonton channel ini, jangan lupa subscribe channel kami ya. Untuk memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan persepuluhan, perluasan lahan gereja dan operasional gereja selama ibadah streaming, jemaat dapat melakukannya dengan cara pertama, persembahan melalui QR Code.
Persembahan melalui QR Code dapat dilakukan melalui M-Banking atau lewat e-money seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun Link. Caranya mudah. 1. Pilih dan scan barcode sesuai dengan persembahan yang Anda berikan. 2. Masukkan nominal persembahan Anda. 3. Masukkan PIN dan persembahan scan QR Code selesai dilakukan. Cara kedua, persembahan melalui transfer. Persembahan melalui transfer dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja di nomor berikut ini. Cara ketiga, persembahan melalui cara tunai. Bagi jemaat yang belum dapat memberikan persembahan secara transfer, jemaat dapat memberikannya dengan cara memasukkan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang Anda berikan. GIA Dr. Cipto mengajak seluruh jemaat bersama dengan penatua, diaken, dan rohaniawan untuk mengikuti gerakan doa serentak. Gerakan doa serentak guna memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kita dalam menghadapi wabah COVID-19. Doa serentak ini dapat dilakukan setiap hari dari rumah masing-masing setiap jam 9 sampai dengan 10 pagi dan 9 malam sampai dengan pukul 10 malam. Doa serentak ini akan dilaksanakan sampai dengan 30 Juni 2020. Mari bersama bersatu hati di dalam doa, sebab di dalam doa kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Bagi jemaat yang berhari jadi di minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup jemaat sekalian. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya dan segenap kru multimedia yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau yang memperhatikan hidup kami, Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi tempat kami berharap. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami, hari-hari kami akan kami jalani. Tuhan yang menolong kami di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai kita saat ini bahkan sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari bersama serukan sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu, serukan sama-sama. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku Sebab alasanku limpahkan segalanya,